Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari, keluarga GPD LSD Magelang. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Hari ini saya akan membacakan firman Tuhan dari Amsal pasal 18 ayat 9. Amsal 18 ayat 9 demikian bunyi firman Tuhan. Orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Dikatakan orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Firman Tuhan hari ini saya beri tema dampak kemalasan. Dampak kemalasan. Berbicara tentang kemalasan. Kemalasan bisa datang dalam kehidupan setiap orang. Bisa dialami oleh setiap orang. Mulai dari malas berdoa, malas membaca firman Tuhan, malas beribadah, hingga malas bekerja. Tetapi bagaimana respon kita ketika kemalasan itu datang dalam hidup kita? Tentunya kita harus melawan kemalasan itu. Pesan firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa orang yang malas menjadi saudara dari si perusak. Artinya bahwa sikap malas sama buruknya dengan perbuatan si perusak. Orang yang malas akan merusak dirinya dengan tidak menjadi pribadi yang baik dan produktif, serta merusak orang lain dengan menjadi batu sandungan dan menjadi beban bagi orang lain. Itulah orang yang malas. Jadi orang yang malas itu ada banyak dampak buruknya. Ada banyak dampak negatif yang akan dialami oleh orang-orang yang malas. Selain merusak dirinya sendiri, sehingga menjadi pribadi yang kurang baik dan tidak produktif. Kemalasan juga bertentangan dengan kehendak Tuhan tentunya. Tuhan tidak menghendaki kita umat-umatnya, kita anak-anaknya menjadi orang-orang yang malas. Di dalam perumpamaan tentang talenta, di dalam Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30, si tuan kecewa kepada hamba yang dipercayakan 1 talenta. Karena apa? Karena hamba yang dipercayakan 1 talenta itu dia malas mengerjakan talenta yang Tuhan percayakan. Berbeda dengan yang dipercayakan 2 talenta dan 5 talenta. Dia mengerjakan dengan giat dan menghasilkan. Tetapi hamba yang dipercayakan 1 talenta, karena dia malas, tidak mau mengerjakan, dia mengubur talenta itu di dalam tanah. Dan ketika tuannya kembali, tuannya sangat marah kepadanya. Di dalam Matius 25 ayat 26 dikatakan, hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Jadi dikatakan, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Tuannya sangat marah kepada hamba yang dipercayakan 1 talenta karena dia malas, tidak mau mengerjakan apa yang tuannya percayakan. Di dalam Matius 25 ayat 30, tuannya kemudian berkata, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Hamba yang malas harus menuai akibat dari kemalasannya itu. Dia dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana terdapat ratap dan kertak gigi. Tuhan telah memberikan kita kemampuan
Tuhan telah memberikan kita karunia dengan maksud supaya kita berkarya, kita mengembangkan kemampuan secara maksimal. Apa yang sudah Tuhan percayakan, Tuhan berikan kepada kita, kita harus mengembangkannya dengan maksimal. Sebab pada saatnya kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan yang sudah mempercayakan. Kita harus mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan yang sudah mengaruniakan itu. Sama seperti hamba yang mengubur talenta itu. Dia harus mempertanggungjawabkan di hadapan tuannya. Alkitab menyatakan bahwa orang yang malas disebut juga jahat. Kita sudah membaca dalam Matius 25 ayat 26. Hai hamba yang jahat dan malas. Jadi orang yang malas itu dikatakan juga jahat. Bahkan di dalam ayat pokok kita, Amsal pasal 18 ayat yang ke-9, dikatakan orang yang malas itu menjadi saudara si perusak. Atau orang yang malas itu menjadi sama dengan si perusak. Sebagai perusak itu orang yang malas. Mengapa? Karena Tuhan telah memiliki rancangan hal-hal yang baik bagi setiap orang percaya. Tuhan sudah memiliki rancangan hal-hal yang baik bagi setiap umatnya. Bagi Bapak, Ibu, Saudara, bagi saya. Tuhan punya rancangan hal-hal yang baik. Namun, kemalasan itu bisa membuat rencana Tuhan tidak digenapi dalam hidup kita. Karena kita malas. Kita tidak mau membayar harga. Semua rancangan Tuhan yang baik atas hidup kita bisa menjadi berantakan. Bisa menjadi kacau. Bukan karena Tuhan tidak sanggup melaksanakan rencananya. Tetapi karena kita sendiri yang tidak mau taat. Karena kita sendiri yang tidak mau bekerja sama dengan Tuhan. Tuhan sudah punya rencana yang baik bagi kita. Tapi kalau kita malas, kita tidak mau bekerja sama dengan Tuhan, kita tidak mau mengerjakan bagian kita, maka rencana Tuhan yang indah bagi kita itu tidak akan terwujud. Bukan karena kesalahan Tuhan, tapi karena kesalahan pribadi kita. Bapak, Ibu, Saudara, kemalasan hanya akan berdampak buruk. Akan menimbulkan dampak-dampak yang negatif. Kemalasan merusak masa depan. Kemalasan merusak impian. Kemalasan merusak harapan yang indah. Membuat harapan yang indah itu menjadi buyar. Kemalasan menghambat kemajuan kita. Kita menjadi stagnan. Bahkan kemalasan bisa menyebabkan kita mengalami kemunduran. Kemalasan juga menyebabkan penderitaan karena tidak ada kekayaan yang singgah di dalam kehidupan orang yang malas. Tidak ada kekayaan yang singgah di dalam rumah orang yang malas. Di dalam Amsal 10 ayat 4 dikatakan, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Jadi si pemalas, tangan yang lamban, itu menjadi miskin. Tidak ada kekayaan yang akan datang dalam kehidupan orang yang malas. Tetapi tangan yang rajin, orang yang rajin, menjadikan dia kaya. Dan para pemalas akhirnya hanya bisa mengeluh. Itu para pemalas. Akhirnya hanya bisa mengeluh, hanya bisa bersungut-sungut, bahkan menjadi beban bagi orang lain. Orang-orang malas akhirnya hanya bisa kecewa, dan ujung-ujungnya berani menyalahkan Tuhan. Karena setiap harapannya tidak akan tercapai. Setiap cita-citanya tidak akan pernah terwujud. Semuanya sia-sia. Itulah si pemalas.
hidupnya akan susah, itulah si pemalas. Bapak, Ibu, Saudara, pasti tidak ada di antara kita yang mau mengalami dampak buruk dari kemalasan. Mari kita tinggalkan kemalasan. Dan mari kita jadi orang-orang yang rajin. Ketika kemalasan datang dalam hidup kita, kita harus melawan kemalasan itu. Kita harus mengalahkan kemalasan itu. Jangan kita menuruti kemalasan. Ketika kita menjadi orang-orang yang rajin, meninggalkan kemalasan, maka setiap rencana Tuhan yang indah itu digenapi dalam setiap pribadi kita. Di dalam Amsal 6 ayat 6, orang yang malas disuruh untuk memperhatikan semut. Pergi kepada semut, memperhatikan apa yang dilakukan oleh semut. Supaya orang yang malas itu menjadi bijak, mengikuti teladan dari semut, menjadi orang yang rajin. Dan ada berkat bagi orang-orang yang rajin. Yang pertama, berkat bagi orang yang rajin adalah menjadi kaya. Amsal 10 ayat 4 dikatakan, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Orang yang rajin, orang yang giat bekerja, menjadikan dirinya kaya. Karena diberkati oleh Tuhan. Karena rajin di dalam bekerja. Yang kedua, berkat bagi orang yang rajin adalah dia akan diangkat menjadi pemimpin. Di dalam Amsal 12 ayat 24 dikatakan, tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Jadi tangan orang rajin itu memegang kekuasaan, akan menerima kekuasaan, akan menjadi pemimpin. Itu orang-orang yang rajin, berkat-berkat yang Tuhan berikan. Ada banyak dampak buruk dari kemalasan. Kalau kita tidak mau mengalami dampak buruk itu, tinggalkan kemalasan. Mari kita bangkit. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang rajin. Rajin beribadah, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin bekerja. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara yang sudah dengan setia mengikuti Renungan 79, kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan dengan pokok doa tertentu, atau bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin menyampaikan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, baik pertolongan Tuhan dalam masalah keluarga, masalah pekerjaan, dan lain sebagainya, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kembali hari ini Engkau mengingatkan kami, Engkau menegur kami umat-umat-Mu, untuk kami menjadi umat-umat Tuhan yang tidak malas. Karena ada berkat-berkat yang Kau sediakan bagi kami, ada rencana yang indah yang Kau sediakan bagi kami, dan kami akan menikmatinya ketika kami menjadi anak-anak Tuhan yang rajin. Terima kasih Tuhan. Berdoa buat umat-umat-Mu yang membutuhkan kekuatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan kekuatan kepada umat-umat-Mu. Bagi umat-umat-Mu yang membutuhkan kesembuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau alirkan kuasa pilur-Mu yang menyembuhkan itu Tuhan. Bagi umat-umat-Mu yang membutuhkan jalan keluar, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau berikan jalan keluar. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami terima pertolongan-Mu dengan iman. Kami terima kesembuhan yang dari Engkau. Kami terima jalan keluar yang dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jiwa kami keluarga GPD Elsade Magelang memuliakan-Mu Tuhan. Dan hati kami bergembira karena-Mu, Allah Juru Selamat. Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepada kami. Dan nama-Mu adalah kudus. Rahmat-Mu turun-temurun atas kami yang takut akan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.